Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini Ahad 2 November 2025. Saya Gus Yunarto, Sekjen FDI bersama Pak Roy Suryo, Selamat malam. Dewan Pakar FDI, Profesor Z, Pak Yus, dan teman-teman insert nanti introduce masing-masing. Ya. Oke. Silakan Pak Roy Suryo untuk memulai acara ini. Oke. Selamat malam Indonesia, selamat malam akal sehat, selamat malam juga pikiran yang waras. Alhamdulillah berkat doa dan restu teman-teman semua, ya. Kami ada di ruangan ini di salah satu tempat di Sydney. Langsung ini di Sydney ya, ini bukan di tempat abal-abal sana. Kami bertemu dengan beberapa alumnus UTS Insert. Alumnus asli. Ya, nanti akan diperkenalkan satu persatu. Dan alhamdulillahnya teman-teman ini adalah lulusan dari Insert UTS Insert itu pada tahun 2005 sampai dengan 2007 ya, rata-rata gitu, atau 2006 ya. Nah, itu rata-rata modar itu ya gitu. Jadi tahunnya sama dengan kelulusan seseorang yang sedang kita pertanyakan, yang katanya tahun 2006. Nah, jadi saya nanti akan bertanya dengan masing-masing teman-teman ini ya, beberapa hal yang sangat krusial, apa yang disebut dengan UTS Insert itu, kemudian apa yang mereka alami di sana, dan insya Allah dukungan dari teman-teman semua itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena mereka berkata soal kejujuran, itu yang paling penting, dan kebenaran abadi. Oke, saya mulai yang pertama, mungkin Mas pertama dulu atau siapa dulu? Ya, Mas dulu. Ya, oke. Mungkin bisa diperkenalkan singkat, Mas. Ya, perkenalkan, ya. Saya Reddy. Saya lulusan. Perkenalkan, nama saya Reddy. Saya lulusan Insert. Saya belajar di Insert pada akhir tahun 2006. Oke. Ya, kemudian lulus saya 2006. Ya. Lulus 2006 ya? 2006. Akhir 2006. Oke. Itu Anda di sana, Mas Reddy, itu berapa bulan? Saya di Insert itu 6 bulan. Oke, cocok. Kurang lebih 6 bulan. Ya, 6 bulan tuh lulus. Lulus. Oke. Dan ketika lulus, dapat surat tanda lulus nggak? Dapat ya? Dapat. Oke. Bisa dibuktikan. Waktu nanti akan membuktikan. Oke, sementara cukup itu dulu, Mas Reddy. Ada yang lain? Lanjut? Ya. Oh ya, taruh aja. Ya. Jadi ini asli ya? Bukan, maksudnya ini suasananya juga asli, gitu loh. Ada waiternya juga, ada kantor bisa gitu ya. Oke, Mas, silakan, Mas. Ya, perkenalkan, nama saya Samsul Bahri. Oke. Saya masuk Insert itu 2005. 2005. Oke, Lulus jadi 2006. Mas Samsul dengan Mas Reddy, Ya. sama nggak programnya? Programnya sama, tapi Oke. saya duluan masuk Insert. Nggak apa-apa. Ya, Artinya program yang ada di Insert, di UTS Insert waktu itu apa? English. Hanya English course. Ya, hanya English course. Ya. Oke, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Jadi orang Ya. kalau mau masuk Insert, Ya. itu adalah dalam rangka persiapan gitu ya? Persiapan untuk masuk ke UTS. Persiapan untuk masuk ke UTS. UTS ya. Oke, ya Mas 2005 ya. Ya. Ini 2006 Mas Reddy. Ya. Oke. Ada tambahan lagi? Mungkin sementara. Saya di sana mulai dari level 5 Oke. sampai level 10. Artinya apa itu? Level 5, level 10. Level Inggrisnya. Inggrisnya. Jadi dari Indonesia saya itu masuk di tes dulu kan, kita untuk tahu kita itu di level berapa gitu. Oke, Untuk ya. masuk English course-nya di Ya. Insert itu. Itu hubungannya dengan kelas atau grade sekolah SMA atau apa itu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi itu benar-benar Kursus. English course itu kursus. Iya. Tidak melihat itu adalah atau tidak berpengaruh kepada itu, misalnya years 10, years 11, years 12 itu nggak ada. Nggak ada. Oke, ini penting banget ya. Jadi nggak ada itu pengaruhnya. benar-benar English course, English course. bukan ada hubungannya dengan sekolah setara SMA ya. Jadi nggak ada. Nggak ada. Oke, oke, Ya, Mas. dapat Ya. dipastikan. Bertanggungjawabkan. Bertanggungjawabkan. Ya, oke. Ya. Lanjut, Terima kasih. Mas. Ya. Ya. Halo, Ya. selamat malam. Malam, Mas. Nama saya Ya. nama saya Tarjaya. Oke. Saya masuk Insert itu tahun 2005. 2005 juga ya, sama dengan Mas Reddy ya. 2005. Oh, setelah. Ini, Oh, sama, iya, sama dengan ya Mas Samsul ya. Mas Samsul. Tahun 2005. Ini Mas Samsul tuh asli Samsul kan namanya? Bukan Asam Sulfat ya? Enggak, ya ini Samsul beneran. Oke. Itu penting itu. Oh, panggilannya Sam. Wah, luar biasa, Sam.
Oke, ya ya. Ya, berarti SM Zulfit. Ya, oke. Ya. Oh ya, Yes, ice yes, chocolate. Ya, ya. Thank you. And that's yours. Yes. And the green tea. Ya. Green tea. Ya. You have peppermint. Ya. Oke. Oke, Ya. oh, so good. Jadi sekali lagi pemirsa, ini adalah rekaman asli. Tidak kami potong ya. Jadi menunjukkan bagaimana pesanan dari masing-masing ya. Jadi kita juga minum apa adanya. Otentik. Otentik ya, bukan hanya identik, tapi ini otentik. Kalau identik tuh hanya sama. Kayak ijazah yang disebut identik itu. Identik nomor 11, 15, 11, 16, 11, 17. Itu bapaknya itu yang ngaco itu. Kalau ini otentik. Oke, lanjut ya, lanjut ya. Lanjut. Oke, nama saya Tarjaya. Saya masuk Insert bulan Maret, Oke. Maret tahun 2005. Ah, Selesai bulan Juli. Oke. Masuk UTS bulan Agustus. Oh, jadi Mas menggunakan pendidikan bahasa Inggris di Insert itu Betul. untuk bekal ketika masuk ke University Technology of Sydney. Iya, betul. Ya, jadi mungkin pemirsa begini. Jadi orang mau masuk ke suatu university itu kan ada dites dulu skala apa Inggrisnya. Inggrisnya, Ya. betul. Ada TOEFL, ada satu lagi apa? IELTS. IELTS. Ya, nah itu ranking berapa atau grade berapa? Nah, betul. Dari situ kalau nggak cukup atau kurang, itulah masuk Kita ke masuk dalam di Insert, grade ya. Insert itu. Jadi apakah bisa, Mas? Ketika sertifikat kelulusan Insert UTS Anda Aha. itu digunakan untuk masuk ke kampus lain. Oh, itu. Kadang untuk kampus lain biasanya mereka ada maksudnya apa namanya? Ada bahasa Inggris sendiri gitu. Oh iya. Ini khusus untuk UTS saja. Oke, biasanya Insert UTS masuknya ya UTS gitu UTS, kan. betul. Ya itu logikanya gini juga. Saya ambil matrikulasi di Universitas Gadjah Mada, UGM asli lo ya. Tapi kemudian masuknya ITB gitu loh. Itu kan aneh juga gitu Nah, kan. itu nggak bisa. Ya iya. Nah. Jadi kalau misalnya kita mau masuk ke University Sydney, kita harus masuk ke program University Sydney gitu. Oh gitu. Nah, Iya iya. Ini untuk UTS, jadi kita ikut Insert UTS. Ya. Di UTS Insert, sepengetahuan Mas, Aha. sepanjang atau sependek pengetahuan Mas, menawarkan nggak pendidikan untuk masuk ke universitas negara lain? Oh, nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Itu Nggak ada. khusus untuk UTS saja. Apalagi masuk ke universitas swasta di negara lain. Nggak ada. Jadi ini kan bilangnya kalau misalnya kita nggak bisa masuk university lain di negara ini, gimana kita bisa masuk ke negara lain kan? Lah iya, Ya, betul. itu, betul. Ya, contohnya adalah untuk seseorang yang ngambil di UTS, kemudian dia sertifikat lulusan dari UTS itu, Insert itu, Betul. digunakan untuk masuk di kampus swasta negara Singapura gitu. Nggak bisa. Nggak bisa, Kalau kan? misalnya mereka mau masuk di negara lain, mereka harus ikut IELTS test atau apa gitu. Iya, di negara itu Di kan negara itu, biasanya. betul. Oke. Oke. Ya, satu lagi Mas, pertanyaan Ya. sebelum nanti ke Mas yang Boleh. lain. Apakah setiap kali masuk Insert itu bulannya sama? Enggak. Beda-beda ya? Beda-beda. Kita Bisa beda-beda ya? Jadi kita ini sebelum masuk Insert itu kita ada apa namanya? Tes masuk istilahnya. Tes masuk level istilahnya. Ya. Kalau misalnya kita itu masuk level 5, jadi kita apa maksudnya? Oh iya, kelasnya juga lain-lain ya? Ya. Skor kita itu Skornya- pasti level 5, berarti kita masuk ke level 5. Nah, kebetulan saya waktu itu Bang Sam itu skornya pas masuk ke level 5. Jadi dia masuknya ke level 5. Oke. Nah, saya masuk ke level 6. Skornya itu. Jadi Lebih pintar Mas. sedikit. Jadi saya masuknya ke level 6 gitu loh. Iya, betul. Oke. Berarti apa? Kira-kira di kampus yang saya datangi kemarin, ya gitu, itu ada sebuah bekas kampus yang dikatakan tuh bekas kampusnya UTS Insert, yang alamatnya di 187 Thomas Street. Thomas Street. Itu gedungnya. Betul situ. Ya, itu ya gedungnya. Oke. Iya, nggak apa-apa. Tapi artinya bekas tempatnya itu kan. Betul. Karena pernah seseorang yang minta diantar ke Pak Iksan Katonde, dia menunjuk gedung itu. Dia mengatakan bahwa dia pernah sekolah di Insert itu, ya di UTS Insert itu selama 6 bulan dan nggak selesai itu katanya. Oh gitu. Ya nggak tahu lah yang nggak selesai itu gimana apa, Iya. suratnya kira-kira kayak apa. Betul. Oke, baik Mas. Oke. Boleh geser ke sebelahnya? Ya, ya Mas. Tahun berapa kalau Mas ini? 2005. Oh 2005. Ya, 2005.
Sebenarnya insert itu adalah jembatan. Oke. Jembatan Pathway gitu ya. Ya, jembatan untuk masuk ke UTS. Ya, ya. Pada dasarnya kita memang ini niatnya mau masuk UTS. Sebelum ke Australia, ya, kita sudah diajar oleh dosen-dosen UTS. Baik. Di Indonesia. Ya, oh ada. Kotanya di mana? Di Medan atau di mana? Ya, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Ya, Oke, ya. Jadi kita ini sudah lulus untuk UTS, tapi nggak bisa masuk kalau IELTS kita kurang tidak mencapai. Oh, yang lulus di Jakarta itu inserts-nya atau UTS-nya? UTS-nya? Kita ini mahasiswa setengah UTS. Oke, ya. Jadi untuk mengkomplitkan kita punya pembelajaran itu harus masuk ke sini. Ya, oke. Nah, sehingga kita dites di sana tidak ada satupun yang lulus untuk langsung masuk ke UTS. Di tes IELTS tidak ada yang cukup nilainya. Jangan-jangan itu kerjanya UTS supaya semua orang masuk insert gitu ya. Ya, sehingga ada solusi lain. Ada solusi lain. Ditawarkan untuk boleh ke Australia ambil course bahasa Inggris melalui insert. Ya, insert UTS itulah. Nanti kalau lulus level 10 itu sama dengan skor IELTS yang diterima UTS pada saat itu. Baik. Langsung masuk. Jadi insert itu adalah jembatan. Jembatan UTS untuk masuk ke sana. Pathway atau semacam matrikulasi dalam bahasa Inggris. Ya. Oke, gini Pak. Jadi pelajaran di sana memang hanya bahasa Inggris yang diperlukan. Yang kita belajar bahasa Inggris dan semua student-student itu memang belajar bahasa Inggris. Oke, Mas, mohon maaf, ini mungkin boleh dijawab boleh enggak? Ya, di UTS-nya Mas ambil apa? Ambil fakulti apa atau apa gitu? Kita belajar atau ilmu apa? Nursing. Ya. Oke. Nah, adakah pelajaran nursing itu ketika di matrikulasi tadi, di pathway tadi? Enggak ada? Enggak ada. Oh, enggak ada. Karena murni bahasa Inggris. Murni bahasa Inggris. Ini penting banget ini ya. Ini penting banget pemirsa. Jadi itu hanya murni bahasa Inggris dan tidak bisa disetarakan dengan mata pelajaran atau mata pelajaran yang tidak ada bahasa Inggrisnya. Gitu loh. Jadi nggak ada pengetahuan Pancasila apalagi. Nggak ada. Yang Australia nggak ada Pancasila. Ya gitu. Tadi saya bongkar-bongkar ini kemarin itu saya masih lihat buku bahasa Inggris itu. Yang kursus UTS saya cari-cari tadi nggak sempat ketemu. Oke. Cuma yang saya ketemu saya punya sertifikat ini. Yang ini menandakan nanti kita detail ya. Yang ini menandakan bahwa ya saya memang lulus di sana. Ya. Dan ini kawan-kawan juga lulus sana dan ini saya teman-teman saya hanya tanya aja. Kira-kira sertifikatnya sama nggak kayak gitu? Sama persis ya? Oke. Satu kampus sama. Jadi nanti kalau ada sertifikat. Oh iyalah, namanya beda lah. Yang satu namanya Fronojiwo, yang satu namanya Hari Mulyono, yang satu namanya Sri Murtiningsih. Ada yang satu lagi diganti nama menjadi JW. Itu yang kasus yang lain itu. Ya, jadi gitu memang ya, saya bawa ini supaya sebagai pertanggungjawaban saya dunia akhirat. Takutnya takutnya namanya takutnya kelihatan atau baliknya apa? Baliknya itu. Ini nilai-nilai ini. Itu nilai-nilai. Oh, jadi jadi ada di sini nih. Dapat cum laude tadi dari situ ya. jadi ini ada sebutnya ini. Ya. Oke. Jadi ini udah. Jadi ini kan bahwa memang ya pokoknya saya nggak berbohong lah. Betul. Ini itu saya penting. Berbohong, itu, makanya saya bawa ini. Ya, alhamdulillah. Kan saya semua orang bisa ngomong. Tapi kalau nggak saya buktikan, saya nggak bisa bertanggung jawab. Mas, jangan-jangan nanti ada pertanyaan dari ini pinjam sebentar, tidak akan saya tutup banyak. Jangan-jangan ada pertanyaan, yang ada di belakang tuh ada pengetahuan Pancasila, bahasa Indonesia, kewiraan gitu, sama sekali nggak ada kan ya? Nggak ada. Jelas ya di sini jadi description of language level. Jadi di sini adalah soalnya yang dipelajari adalah tentang speaking and listening, kemudian reading and writing, kemudian di situ ada kemudian level 9 ya, itu adalah tentang lower advance. Pokoknya nanti diambil lah ini, diambil. Lah ya. Diambil ini. Iya, nanti saya shoot ya, gitu. Enggak, ini sebagai sekedar untuk menunjukkan bahwa nanti dikira saya memotret hal yang lain. Jadi ini saya tunjukkan barang fisiknya ada. Clear, fakta, nyata. Nah, bukan kaleng-kaleng karena ini kertas. Jadi bukan kaleng ya. Gitu. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mas. Ya. Terakhir, Mas. Ya. Nama saya Pangajar Riz, Pak. Oke. Riz. Kebetulan saya juga sama dari tahun 2005.
Kan kalau yang dari apa insert UTS itu kan kayaknya semacam pathway gitu Pak. Ya, ya betul. Dia ada beberapa level kan yang mesti kita lewatin. Ya. Kalau kita gagal di level ini, misalkan level 6, 7, 8, kalau gagal 2 kali itu kick out Pak. Oke. Terminasi langsung. Enggak, maksudnya gagal 2 kali itu ngulang lagi 6 bulan lagi. Kan ada ujian kan? Tiap akhir bulan ada ujian tuh. Nanti kalau misalkan gagal ini dibolehkan 1 kali lagi. Ya. Kalau dia gagal lagi 2 kali, kick out. Ini menarik. Jadi kalau ada orang misalnya saking rendahnya pengetahuannya, dia fail pada kesempatan Pertama. exam first. Pertama dikasih kesempatan sekali lagi. Terus kemudian dia ngikut lagi. Gagal lagi, out. Berarti kalau yang 2 kali, hampir 2 kali gagal atau 1 kali gagal, itu dia paling lama belajar di insert itu berapa bulan? Sebulan lagi Pak. Oh berarti 7 bulan. ISA itu kan totalnya ada 10 level Pak. Oke. Cuman kan kita kan ujian IELTS di Indonesia. Kebetulan saya waktu itu dapat 5,5. Oke. Diposisikan di level dari awal level 6 kalau salah. Nah, level 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tiap level itu tiap akhir bulan ujian kita. Oke. Kalau lulus naik ke level 7, lulus naik ke level 8 sebagainya. Kalau gagal sekali ngulang lagi tuh sebulan. Kalau gagal lagi out. Sepengetahuan Mas, paling lama orang belajar di insert UTS itu berapa lama? Berapa bulan? Kalau yang dari awal 10 months. 10 bulan. Yes. Itu paling lama. Kalau dari level yang rendah. Rendah, ya. 10 gitu. months. Kalau ada orang yang ternyata dicatat sampai 2 tahun itu belajar apa dia 2 tahun di situ? Hanya impossible, Pak. Oke. Impossible, Pak. Wah, mungkin bisa tapi otaknya kosong. Kayak gini Pak Roy. Ini. Karena kan ISAT kan jalurnya kan cuma 2 opportunities. Iya. Kalau 2 exams fail, so out. Out ya. Yes, drop out gitu. Ya. Jadi nggak bisa lagi dia ke UTS gitu. Ya, itu pun kalau dia ambil dari yang level 5 tadi yang paling rendah. Yeah. Kalau berarti orang yang paling cepat bisa lulus di insert itu masuk kelas berapa dan hanya berapa bulan? Tergantung nanti IELTS-nya kan. Kalau di IELTS di Indonesia misalkan anggap 7. Itu udah memenuhi syarat kan. Biasanya kan dulu waktu itu kan UTS itu kan nerimanya kan 7, Pak. Oke. 7 levelnya. Ya. Jadi pas kita masuk kita 5,5 kan. Jadi kita mesti menambahkan menambah lagi. Tambah lagi. Kalau misalnya 7 berarti dia nggak usah masuk insert kan? Nggak usah. Kalau misalnya 6 harus insert dulu. Harus insert dulu, berarti paling cepat kira-kira 1 bulan, 2 bulan. Dari 7 itu kan 4 bulan. Tetap 4 bulan? Iya. 6, 7, 8 sampai selesai deh. Oh, sampai selesai 10. Yes. Jadi nggak 7 ya Pak terminasinya. Oke, ini menarik ini. Ya, jadi nggak bisa dia mengatakan saya hanya sekian bulan terus pulang karena selesai gitu, enggak ya? Dia kemungkinannya kalau emang mungkin drop out. Oke. Bisa jadi gitu. Ya. Mungkin maaf ya mungkin ini Mas Gibran mungkin. Wah, iya kan belum tahu kalau Gibran. Maybe gitu Pak. Iya toh. Kalau kata Pak Iksan bukan Gibran tapi Gibran. Pakai J. Inisial J pada topinya itu inisialnya J gitu ya, Gibran. Ya, gitu Pak. Jadi istilahnya kalau insight itu jalur lah. Jalur untuk kita ke UTS. Asal kita kalau lulus setiap level masuk, kalau nggak lulus examnya 2 kali gagal, out. Oke. Sekarang saya ingin cepat saja kepada masing-masing keterangan dari Mas. Insya Allah dapat dipertanggungjawabkan. Insya Allah bisa. Insya Allah. Satu persatu mic-nya. Sebelum saya ke Prof. Ya, gitu. Ya, Mas, apa yang Anda sampaikan? Ya, meskipun kita dalam suasana yang santai ini, ya, kita kan tidak berani melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kalau ada yang meragukan, saya bukan alumni insert, saya pegang sertifikat. Jangan pakai kata alumni, Mas. Kata alumni itu di Indonesia sekarang artinya belum tentu lulus. Belum tentu lulus ya. Jadi harus pakai kata lulusan. Lulusan. Jadi ya, lulusan. Kalau ada yang nggak percaya boleh. Oh boleh makan, silakan. Jadi ini benar-benar kacau kan negara kita? Iya kacau. Jadi ada yang minta supaya kata alumni itu artinya belum tentu lulus. Belum tentu lulus ya. Jadi mengubah statuta dari perguruan tingginya, dari keluarga alumninya. Alumni itu pokoknya masuk kuliah di situ, drop out tadi pun alumni. Iya, alumni. Gila kan? Ya itu, ya terus Mas. Jadi insya Allah saya menyampaikan ini